Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala as-salatu imaduddin ila akhirih. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuklah umat daripadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Indahnya pagi hari ini di mana bumi masih basah dengan bekas daripada hujan semalaman, yang mudah-mudahan hujan itu adalah hujan barokah untuk kita semuanya, hujan rezeki di mana tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup dengan baik, lalu manusia sebagai pengisinya juga bisa merasakan air, tidak kesusahan air, dan juga segenap makhluk yang ada di bumi ini merasakan kesegarannya, keindahannya, dan juga berbagai macam halnya yang berhubungan dengan hujan tersebut. Yang subhanallah, hujan juga bisa membawa petaka bagi siapa saja, ya, bisa menjadi sesuatu, menjadi banjir akibat kita tidak hubungan baik dengan alam, banyaknya sampah ataupun juga aliran yang tidak teraliri, dan juga penyerapan di bumi ini yang sudah semakin sedikit, di mana pepohonan sudah mulai tumbang dan juga gunung-gunung sudah gundul, ya. Terus juga penyerapan sudah mulai sangat berkurang seiring hutan beton yang sudah marak di kita semuanya ini. Tapi mudah-mudahan ya ini semuanya hujannya menjadi hujan rahmat untuk kita semuanya. Lalu kalau lagi rintik-rintik dingin ini kan biasanya enaknya kita menikmati selimut, ya. Selimut yang hangat, selimut yang sangat lembut, selimut berjari, ya. Itu semuanya kenikmatan yang tiada tara, ya. Artinya apalagi pagi-pagi jam segini itu setan lagi asik-asiknya dengan bala tentara itu menggoda manusia, ya. Kepada setiap manusia itu menyimpulkan 3 simpulan di tengkuknya manusia sambil dia mengatakan tidurlah, tidurlah, dan tidurlah. Makanya tidur yang paling nikmat itu biasanya tidur selepas sholat subuh. Nah, apalagi iblis itu terus membisikkan, ya jangan bangun gitu. Udah tidur aja, tidur sampai nanti menjelang siang matahari terbit. Akhirnya kita sholat subuhnya ketinggalan. Ini sebetulnya kalau kita sholat subuhnya ketinggalan itu banyak kerugian yang kita tempuh. Ya, mulai kerugian kita dari bangun pagi. Karena kemarin kita sudah membahas ya tentang keutamaan bangun pagi, lalu tertinggalnya sholat sunat syukur wudunya, tahajudnya, lalu tertinggal juga sholat hajatnya, tertinggal 2 rakaat ataupun juga sholat fajar, lalu kita tertinggal sholat subuh secara berjamaah, lalu kita tertinggal, artinya banyak sekali yang tertinggal, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di subuh hari. Bahkan ungkapan kan banyak nih, kalau orang-orang Jawa ataupun juga orang Nusantara menyebutkan kalau bangunnya kesiangan itu rezekinya dipatok ayam. Ya, artinya bahasa itu adalah sebuah bahasa kiasan yang menyebutkan bahwasannya merugilah orang yang bangunnya kesiangan ataupun juga selalu bangunnya siang. Nah, hal yang sangat indah bahwasannya seseorang yang menjalankan sholat berjamaah itu adalah ketika diseru, ya, karena siapa orang yang mendatangi ketika ia adzan, baik ke masjid ataupun juga perempuan mungkin sholat di rumah berjamaah dengan anak-anaknya, dengan sahabat-sahabatnya. Nah, ikhwan ini ya diharuskan untuk berangkat ke masjid. Salah satunya ketika seorang muazin dia mengatakan, ya, muadzin itu mengatakan hayya 'alal falah. Jadi bahwasannya siapa orang ya yang memenuhi panggilannya maka dia akan mendapatkan kemenangan ataupun juga kebahagiaan. Nah, jadi siapa saja nih yang mengumandangkan adzan lalu jamaahnya berdatangan, maka subhanallah fadilahnya itu seperti ada orang-orang yang mengikuti berjamaah tersebut, keutamaannya. Maka ya senang-senanglah adzan. Kalau adzan itu saling berburu, karena
keutamaannya, ganjaranana lah gitu ya, keunggulannya, maka insya Allah pahalanya itu akan lebih banyak tibatan orang yang tidak melakukan adan gitu. Ya, maka belajar adan dengan baik biar jamaahnya pada datang. Anak mudanya kemana ya, makanya anak mudanya belajar ya adan dengan baik, adan dengan betul, suaranya diperbagusin, nanti tenanawan kita belajar, silakan. Jadi subhanallah ya, siapa orang yang mengumandangkan adan maka fadilahnya dapat pahala imam, dapat pahala makmum ya, dapat pahala segala macamnya, karena orang-orang berdatangan menuju masjid. Ya silakan berburulah kalian ya untuk mengumandangkan adan. Jadi pahala-pahala pasta bikul khairat ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu ya. Nah jadi jangan menyepelekan adan itu ya. Biasanya kan paharoream gitu, Pak Bung juga adan maneh, padahal subhanallah ini keutamaannya, fadilahnya sangat luar biasa bagi orang yang mengumandangkan adan, hingga orang itu pada berdatangan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau keutamaan sholat berjamaah sudah belum? Kemarin ya? Belum? Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit ya tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah di sini bahwasannya saya sering menceritakan tentang kisah Umi Maktum, di mana Umi Maktum itu adalah seseorang yang buta, lalu dia sudah sepuh dan juga dalam keadaan sakit. Ketika dia hendak melaksanakan sholat berjamaah subuh itu, dia sempat ditajong gitu kan, sampai kakinya itu berdarah, kakinya terbentur. Ketika kakinya berdarah, bukannya ia kembali ke rumah, tapi ia malah melanjutkan perjalanannya menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, yang pada akhirnya pun di sana iblis memiliki peranan untuk menolong Umi Maktum, bahwasannya jangan sampai Umi Maktum terjatuh yang kedua, ketiga, dan keempat kali. Ya, karena jatuhnya yang pertama itu menghapus sebagian daripada dosa-dosanya, setengah daripada dosa-dosanya. Nah, kan dibantu ku iblis, sehingga iblis tidak mau gitu kan, dia terjatuh lagi karena akan diampuni. Berarti luar biasanya melaksanakan sholat berjamaah, apalagi subuh. Ini subuh hari itu adalah penuh godaan, penuh rintangan. Nah, makanya fadilahnya pun siapa orang yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka baginya lah mendapatkan keutamaan dia bagaikan melaksanakan sholat semalam penuh. Nah, subhanallah ya, ketika misalkan kita melaksanakan sholat semalam penuh, siapa yang mampu? Ya, siapa orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka baginya mendapatkan keutamaan, fadilahnya itu bagaikan melaksanakan sholat setengah malam. Keren. Ini ibadah-ibadah bagi kita yang umat Rasulullah yang cenderung lebih lemah, karena kalau umat-umat terdahulu kan kuat-kuat, besar-besar ya, hingga ibadahnya pun tahunan, usianya pun bahkan sampai 1000 gitu kan, ada yang 1000, ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad dibantarnya 63 juga, alhamdulillah gitu ya. Usia yang singkat ini makanya banyak keutamaan ya, kayak keutamaan misalkan kita berburu malam Lailatul Qadar, semacam itu. Ini juga sholat berjamaah itu ada keutamaan. Nah, di antara keutamaan-keutamaan daripada sholat berjamaah itu, yang pertama adalah dia mendapatkan pahala 27 derajat. Nah, ini mendapatkan pahala 27 derajat. Nah, karena itu tidak heran jika sholat yang dikerjakan dengan berjamaah mempunyai pahala yang jauh lebih besar dibanding sholat sendirian. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasannya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Nah, ini mendapatkan fadilah keutamaan sampai 27 derajat. Sholat yang sendirian itu fadilahnya hanya satu, itu pun sudah khusyuk, bacaan Fatihahnya harus benar, harus baik. Nah, ini kan kalau orang berjamaah itu banyak sekali. Jangankan kita melaksanakan 27 derajat keutamaannya. Ini 27 derajat itu keren ya. Nah, karena amalan-amalan orang-orang yang sukses salah satunya adalah berjamaah. Coba bayangkan, misalkan kita berangkat berjamaah, dari keluar rumah kita sudah mulai berdoa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dawamkan kita selalu berdoa. Jadi ketika membuka pintu saja kita sudah bermohon kepada Gusti Allah. Baru buka pintu. Lalu setelah itu berjalan, setiap jalan, setiap langkah
itu diperhitungkan. Subhanallah. Makanya ketika misalkan orang berjalan, semakin jauh masjid yang ia tempuh, ya, maksudnya adalah semakin jauh itu, ya, setiap langkahnya pun ketika semakin jauh maka akan semakin banyak fadilah dan keutamaannya. Pak, gimana nih? Masjid kita kan tinggal beberapa meter dari asrama menuju masjid, dari rumah menuju masjid paling jauh-jauhnya di sini 50 meter. Gimana kalau misalkan saya pengen mendapatkan keutamaan sholat saya misalkan di Ciguruik di bawah? Ya, jangan. Jadi makmurkanlah masjid-masjid terdekatmu, lebih utama. Maksudnya fadilah keutamaan itu karena zaman Rasul itu masjid itu mungkin satu, sementara umat banyak. Seantero misalkan ada umat yang berasal dari Batu Kuda, ya, dia ingin melaksanakan berjamaah hingga harus berangkat ke Geria Bukit Manglayang contohnya, seperti itu. Nah kalau misalkan sudah ada masjid di sana, makmurkan masjid terdekatmu, itu lebih utama, gitu. Nah ini mendapatkan pahala 27 derajat. Yang keduanya, ini mendapatkan pahala 25 sholatan. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku. Ini kata Abu Hurairah. Lalu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, salatlah berjamaah walaupun sambil duduk, karena Allah Ta'ala memberikan kepadamu dalam setiap salat jamaah pahala 25 salatan di selain salat tanpa jamaah." Subhanallah. Ini, ya, salat berjamaah itu adalah salah satunya kumpul jamaah, ya, penuh dengan keutamaan. Lalu yang nomor 3-nya adalah mendapatkan perlindungan daripada api neraka. Ada yang pengen masuk neraka enggak? Ya, ketika ditanya siapa orang juga nggak mau masuk neraka, ya, pengennya itu masuk surga. Tapi amalan untuk surga itu susah, gitu. Maksudnya susah tahararese, padahal gampang. Ya, setiap orang ketika ditanya kamu pengen masuk surga, pengen masuk neraka, sekalipun tukang debleng, ya, tukang puto, tukang ganja, tukang jinah, jelma anu tara ibadah KBG hayang asup surga. Tapi kenapa amalan-amalan surga itu tidak kita jalankan? Malah orang teh ngalakukan amalan-amalan pinarakaeun. Ya. So, pinarakaeun hungkul. Urang misalkan teh berjinah eta pinarakaeun, sudah jelas. Ya, berjinah itu kan geus mah pinarakaeun, hidup bakal balangsak, hirup teh bakal apes, hatena tidak tenang, boloon gitu. dan sebagainya. Pokoknya salah satunya adalah perbuatan zina itu, ya, bisa membuat kehidupan kita tidak tenang, kehidupan kita tidak berkah. Nah, makanya, ya, sering-seringlah beristighfar. Makanya istighfar itu adalah pembuka segalanya. Anda pengen seperti apa? Perbanyaklah istighfar. Karena istighfar itu kita memohon ampun kepada Allah, lalu setelah memohon ampun kita minta kepada Allah. Makanya ada etika doa. Tata cara berdoa kan seperti itu. Istighfar heula sing jero. Istighfar heula gitu. Minta ampun dulu kepada Gusti Allah. Setelah kita minta ampun kepada Gusti Allah, apa sih yang kita inginin? Nyungkeun hapunten ya Allah tina sabudaya kelapatan, urang pernah gibah, urang nyungkeun tulung ka Gusti Allah minta hampura, urang pernah mau, urang segala macam lah yang hubungannya itu hablum minallah, hablum minannas, selesaikan dengan manusia. Kamu pernah gibah, pernah ngomongin seseorang, ya minta hampura. Hapunten abdi tos nyarios kaawonan akang. Kunaon kitu nyaritakeun uing paling kitu. Nya kitu we. Nya nyukeun hapunten hablum minallah. Nah, hati-hati dengan hubungan dengan manusia. Kita pernah memfitnah orang, pernah mendengki orang, pernah ngaduriksakeun ka batur. Siapa orang yang membuat susah orang lain, maka Allah pun akan memberikan kesusahan terhadap diri kita, akan berbalik. Nah, makanya saya pernah mengungkapkan berdoalah yang baik, ulah ngadoakeun azab, ya Allah pendekkanlah umurnya. Ya Allah matikan cepat dia. Cek Gusti Allah teh amin. Hiruplah tong barokah. Cek malaikat teh amin, dan engkau juga. Berbalik, hati-hati doa yang kita ungkapkan itu bisa berbalik. Ya Allah, gitu kan. Miskin lah, iya. Sing nyeri beuteung si eta. Ustad sing nyeri beuteung meh ngaji. Kan kacau.
Wah, ngadoakannya. Kan pada akhirnya malaikat di belakang kita itu yang mendampingi kita. Amin. Dan engkau, ya Allah, kasih azab bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman. Azab itu akan terasa oleh semua orang, coy. So, ketika misalkan Allah memberikan azab, tiba-tiba longsor, orang benang teh? Benang. Ya Allah, berikanlah azab banjir yang begitu besar, imah orang kakeem. Ya kan? Ya Allah, berikanlah tsunami. Kurang benang ku tsunami, buatin orang milu paeh. Kan gitu. Makanya hati-hati dalam doa. Coba kalau ada orang seperti itu, ya Allah, berikanlah ia hidayahmu. Kan lebih indah, lebih elok, lebih elegannya. Kita jangan pernah mendoakan seseorang itu yang buruk-buruk. Kita tidak tahu bagaimana takdirnya. Buatin jelema eta teh suatu saat lebih soleh tibatan urang mah. Kita bukan panitia surga. Ya, bukan. Kita bukan panitia neraka. Kita bukan panitia munafik. Yang ini maneh munafik, maneh mah beungeut di nerakaeun geus. Beungeut teh jahanam. Beungeut maneh mah jahanam gitu kan. Masya Allah. Nah, nggak boleh kita kayak gitu. Doakan yang baik-baik, lebih elegan, lebih elok. Ya Allah, solehahkanlah ia. Maneh mah geus moal teh hampuran euy, da maneh mah amal sholat tara, mabok unggal poe, puto di dahar, ya, ganja disesep misalkan, puto di son, heroin disuntikan, diangsuan, kucubung dieut, lem disedot, kacau hirup, komik misalkan 10 dileg-leg, pel BK, pel ekstasi, pel bukan itu, kumaneh mah digelongan, nggak semaneh mah pinarakeun teu meunang kitu. Doakan yang baik, ya Allah, sembuhkanlah ia, ya dekatkanlah denganmu, ya Allah. Kan lebih baik cek malaikat teh amin, dan engkau tiba-tiba orang ngadoakeun goreng si eta mah sia tukang mabok kieu wah pinarakaeun kieu bisi berbalik henteu ka urang bisi ka barudak urang katurunan makanya jangan pernah membenci mereka, tapi bencilah amalannya. Ya, ulah benci ka jelemana, tapi bencilah amalannya, perbuatannya. Doakan ia doa yang terbaik. Sehatkan ia ya Allah, sembuhkan ia, berikanlah ia keimanan yang baik, hidayahmu buka ya Allah, taufikmu buka ya Allah. Gitu. Ya, jadi doakan yang baik gitu kan. Hati-hati nih. Mudah-mudahan ia dikasih penyakit ya Allah, sehingga ia cepat mati. Akhirnya benang penyakitnya ke diri sorangan kan riweuh gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan pernah mencak orang lain untuk mendoakan keburukan, sekalipun orang itu pernah berbuat sesuatu kepada kita. Karena doa orang yang terdolimi itu adalah doa yang nyaris tanpa hijab dan akan dikabulkan. Misalkan kita nih didolimi sama orang lain, difitnah, orang teh dihardik, dicaci maki, padahal orang teh ngalakukeun dosa, maka ketika kita berdoa itu doanya sangat terijabah. Makanya saat Anda dalam tersakiti, posisi sedang dalam keadaan didolimi oleh orang lain, doakan yang terbaik. Seperti itu. Nah, makanya kita jangan pernah mendoakan sesuatu yang buruk kepada siapapun gitu kan. Ya Allah, sing jomblo si eta amin, dan engkau juga jomblo saumur-umur kan riweuh gitu. Oke, jadi yang nomor 3 tadi apa? Ya, mendapatkan perlindungan dari api. Nah, barang siapa berjamaah sholat subuh kemudian duduk seraya mengingat Allah Ta'ala hingga matahari terbit, maka hal tersebut merupakan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Subhanallah, ini sangat keren. Lalu nomor 4 ya, adalah pahala yang berlipat. Nah, Nabi Muhammad SAW, sholat seseorang laki-laki seraya berjamaah melebihi sholatnya sendirian sebanyak 25 derajat. Apabila ia mengerjakan di tanah tandus dan menyempurnakan wudhu, ruku dan sujudnya, maka sholatnya mencapai 50 derajat. Ini banyak pahala yang berlipat, berderajat-derajat. Yang kelimanya yaitu bebas dari sifat munafik dan api neraka.
Ya, bebas dari sifat munafik dan api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah 40 hari, maka Allah Ta'ala menetapkan bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Ini artinya 40 hari itu adalah bagian daripada kesempurnaan. Misalkan ya, biasanya usia 40 itu adalah usia kematangan. Biasanya angka 40 itu adalah bagian daripada kematangan. Kenapa? Bahkan kalau misalkan kita menjalankan 40 hari melaksanakan sholat duha, 40 hari melaksanakan sholat tahajud, 40 hari melaksanakan sholat berjamaah. Karena kalau orang itu sudah 40 hari menjalankan hal tersebut, yang awalnya itu merasa terpaksa menjadi terbiasa, yang pada akhirnya menjadi kebutuhan. Ketika sudah menjadi kebutuhan, kita meninggalkannya itu serasa berdosa. Kita misalkan sering setiap hari duha, kita setiap hari melaksanakan tahajud, kita setiap hari melaksanakan sholat berjamaah, lalu tiba-tiba kita tidak melaksanakan sholat berjamaah, rasanya kita dalam keadaan kerugian, padahal itu ibadah sunnah. Nah, misalkan kita sudah dawam nih sholat duha, ya Allah, alhamdulillah dengan duha ini terasa rezeki lancar, hati tenang, keluarga sehat, ya. Karena kan rezeki itu banyak, kesehatan, keluarga yang baik, apalagi ya, mendapatkan rezeki misalkan secara tiba-tiba, walaupun bentuknya bukan rupiah, tapi misalkan tiba-tiba rezeki itu muncul bentuknya apapun saja, gitu. Ya, walaupun kita sedikit mengidentikan bahwasanya rezeki itu berupa uang, tapi rezeki itu tidak berupa uang saja. Keluarga sehat, kita bisa berkumpul dengan keluarga, lalu misalkan badan dan sebagainya. Ilmu yang semakin bertambah, kemanfaatannya ilmu, kita bisa mengamalkan ilmu. Ya subhanallah, Allah itu memberikan rezeki itu berbagai macam. Seperti itu. Ya, mungkin kita bisa sampai lulus S1, beres S1 itu bisa lulus S2, lulus S2, bismillah kita mau melanjutkan ke S3. Ya subhanallah, itu adalah rezeki dari Allah. Karena tidak setiap orang mampu untuk sampai ke tahap itu. Ada orang yang baru sampai SD, udah beresan, ya rezekinya rezeki SD. Ada orang yang sampai misalkan sekolah menengah pertama, SMP ataupun juga MTS. Ya rezekinya sebatas rezeki MTS. Ada orang yang sampai SMA, ya rezekinya sampai SMA. Ada yang diberikan rezeki berupa ilmunya itu sampai ke perguruan tinggi S1, S2. Semakin jarang orang ke S2, apalagi sampai ke S3, semakin jarang pula. Jadi rezeki itu tidak hanya berbentuk rupiah. Ada orang yang nyantri. Itu pun rezeki ilmu, ya subhanallah, karena tidak setiap orang mampu untuk berangkat ke pondok pesantren. Walaupun hartanya banyak, belum tentu orang itu mau untuk berangkat ke pondok pesantren. Tidak menjamin harta banyak anaknya mau ke pesantren. Tidak menjamin orang tuanya soleh anaknya mau berangkat ke pondok pesantren. Nah, yang ada di pondok pesantren bersyukurlah, ya Allah terima kasih karena Engkau telah melimpahkan rezekiku untuk berada di pondok pesantren. Yang berada di lingkungan pesantren misalkan, ya baik ustadz-ustadznya, baik yang tukang bersih-bersihnya dan segala macamnya, ya subhanallah, minimalnya setiap hari dia mendengarkan dengungan adzan, ikut sholat berjamaah, ada kajian ikut kajian, maka bersyukurlah ya Allah, aku bersyukur karena aku ditempatkan di tempat yang steril, tempat yang bersih, di mana orang-orang majlis, sebuah tempat untuk mencari ilmu. Orang ditempatkan di tempat yang membuat kita berbelok, maka bersyukurlah, oh merenang Allah teh nempatkan orang di dia teh sangkan orang jadi jelema anu soleh, mempersiapkan diri untuk hari esok, bisi orang teh dibukakan rezeki ku Gusti Allah ngocor ngagolontor dalam bentuk rupiah, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk kekayaan. Itu kan kalau misalkan orangnya udah soleh, ya, karena kalau misalkan kata motivator itu disebutkan orang itu tergantung daripada sifat dasar. Lamun sifat dasar keur miskin wae loba maksiat, kumaha lamun dibere beunghar saeutik kan langsung berangkat ke mana tempat prostitusi, dicobaan kabeh awewe kan gitu, karek beunghar saeutik karena sifat dasarnya cengos gitu, cengos. Mudah-mudahan cek Gusti Allah maneh karek dibere beunghar saeutik geus kieu miskin deui lah.
Makanya kumaha sifat dasar. Jika sifat dasarnya orangnya baik, senang memberi kepada orang lain, senang sedekah, ketika diangkat harkat martabat derajatnya, ya cek Gusti Allah ya subhanallah geuningan maneh mah kieu cenah alus, beunghar ka gitu. Ek milih mana? Gitu. Kan sifat dasar, lamun sifat dasarna misalkan teh keur miskinna pedit, geus beunghar ge bakal leuwih pedit. Nyendit, jadi situ bagendit gitu. Dikeum akhirnya. Nah, kan banyak contoh-contohnya. Gimana orang-orang kaya? Anda tahu korun tahu? Oh, korun itu beunghar mah. Beunghar ge total. Oh, beunghar pisan, cek beja, David canyakian dia jauh mah korun gitu. Nepikeun ka kunci ge kudu diangkut ku onta. Saking kulobana kunci berarti beungharna kan beunghar kabina-bina. Tapi manehna poho, lupa diri gitu. Geus beunghar lupa diri, segala macam. Ya. Korun itu adalah seorang mungkin nama gegedean lah, rajaman gitu, pimpinan. Raja korun beunghar, wah masa segala macam. Akhirnya kan dieunekeun eta, dibalikeun kerajaanana. Hartana tumpah ka jero bumi, makana nepikeun ka ayeuna lamun manggih tina jero taneuh misalkan berbentuk harta disebut harta karun, korun. Beunghar teh ngajamin. Firaun, raja pisan gitu. Penguasa di daerah jazirah. Nepikeun ka kuburan lagi berbentuk piramid. Kan? Ramses namanya itu. Kan ditenggelamkan. Akibat lupa diri. Ya enggak? Nah iya, kisah-kisahnya itu tragis-tragis ya. Mungkin kalau istilah sekarang langit barokah. Nah, hati-hati jangan sampai kita punya kisah kehidupan di akhirnya tragis. Makanya ketika kita punya harta, yuk infakan, yuk sodakohkan. Pahimtum singapartum. Oke. Ya, jadi seperti itulah kita semuanya ya untuk memperbaiki diri setiap harinya, terus mengevaluasi diri, karena evaluasi diri itu bagian daripada kita untuk meraih kesuksesan. Makanya orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang selalu mengevaluasi diri sendiri, dirinya, dan juga mengevaluasi misalkan perusahaan dan sebagainya. Nah, ini tanda-tanda orang sukses itu selalu evaluasi. Kita kapan evaluasinya? Bolehlah misalkan ba'da sholat evaluasi dengan istighfar, ya Allah kalau misalkan banyak kesalahan ampuni. Terus kita punya visi, harapan untuk masa yang akan datang. Tidak terus mengevaluasi terus, dievaluasi kehidupan tapi tidak punya visi, tidak ada kejelasan target hidup kita. Ya kan? Gitu. Harus punya target hidup. Karena kalau tidak punya target, kita seperti suatu benda yang terombang-ambing di atas air. Ya, ngagoder ka dieu, ngagoder ka itu, seperti halnya kalau dicontohkan itu kayak ikan mati. Ikan mati kan seperti itu. Ngamang, kabadug, ka dieu jiga nu koneng ning ngamang. Tidak jelas hidupmu. Namanya sebenarnya visi. Ya seperti ikan yang hidup kan dia bisa melawan arus. Hingga akhirnya mendapatkan kesuksesan, ia dapat pergi sampai ke hulu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi visi kita itu apa? Misi itu apa? Yang palingnya kita mendapati tujuan dan target kita itu apa? Ya mau 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, 4 tahun, 5 tahun. Nah, apalagi nih buat sahabat-sahabat di sini yang sudah misalkan berangkat belajar berdagang, ya belajar untuk menjadi menjadi seorang leader di sebuah lembaga, gitu kan? Kita harus yuk kita ngumpul bikin visi kita apa, misi kita apa, tujuan kita apa, target kita apa untuk masa yang akan datang. Dipersiapkan dari sekarang. Makanya seperti hal yang kita suruhkan, mana proposalmu? Proposal itu bagian daripada visi misi. Proposal kehidupan kita. Apa sih target kita misalkan 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang itu apa target kita? 5 tahun yang akan datang apa target kita? Kita ulah yang jiga cai. Terjelas kamana tujuan. Ya. Oke, target saya tahun ini misalkan saya ini dalam usaha harus punya motor. Pada akhirnya kalau misalkan orang sudah punya target itu mimpi, ya sudah punya dream, punya mimpi, target saya maka tahun sekian, tanggal sekian saya harus punya rumah,
Oke, berarti dalam perjalanan ini ya kita istiqomah. Dawam kita adalah untuk rumah. Ya suatu saat nanti ya. Terus juga misalkan target kita, abi teh can boga motor, urang abi teh butuh motor. Oke, saya target tanggal sekian ya, bulan sekian di mana saya harus punya motor. Jadi jelas target. Usia segini saya harus menikah. Bagi yang belum menikah. Oke, berarti dalam perjalanannya ketika sudah mendekati, aduh orang teh kudu kawin ya teh, berarti neangan pasangan gitu. Kudu kawin tanggal sakieu, nah teh kawin cenah kitu misalkan. Nah, gitu. Jadi kita punya target. Oke, sudah punya motor, lalu kita naikin grade-nya lagi targetnya. Ya Allah, saya harus punya mobil. Wah, duhanya diedunkeun, tahajudna diedunkeun, salat hajatna diedunkeun, ya. Kita mintanya langsung kepada Allah, ya. Punya mimpi. Ya, harus punya mimpi, targetan, visi, misi, tujuan yang jelas hidup kita ulah ngageleuyeng jika cai, gitu kan, jika cai. Itu jelas. Oke, alhamdulillah ya, mudah-mudahan pagi ini pagi yang